Buka dulu apa gimana? Terang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. نحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Bersyukur kita kepada Allah, duha ini kembali dihimpun di semulia-mulia tempat bersama semulia-mulia kitab, dalam semulia-mulia amalan, yaitu mengkaji belajar Al-Quranul Karim. Semoga pahala kita dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan ridha dan rahmat Allah, kita jemput hidayah sekarang dengan membaca dan mentadabburi tafsir surat Al-Qari'ah. Baik. Bagaimana biasa kita baca. Semoga bacaan kita ini menambah keberkahan majelis. Suratul Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul azim. Suratul Qari'ah.
disepakati oleh seluruh ulama dia surat Makkiyah. Nggak ada ikhtilaf di situ. Seluruh mufassir ulama mengatakan dia surat Makkiyah, artinya turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat ini turun setelah surat Quraisy, surat Quraisy sebelum surat Al-Qiyamah. Sebagaimana umumnya surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah umumnya berbicara tentang akidah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman tentang kenabian, nubuwah. Itu fundamental atau fundamental daripada akidah Islam. Dan ayat-ayat yang turun sebelum hijrah itu mengukuhkan nilai-nilai itu, akidah Islam, iman kepada Allah tanpa menyekutukannya, iman kepada hari kiamat dan kehidupan setelah kematian, dan iman akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim. 3 prinsip akidah, yaitu pada masa Makkiyah sebelum hijrah. Maka seorang muslim mestilah memperbanyak kajian dan terus mempelajari ayat-ayat Makkiyah guna memantapkan iman kepada Allah dan Rasul. Kalau surat-surat Madaniyah itu mulai banyak berbicara tentang halal haram, hukum, tata cara, tata bernegara, warisan, ahwal saksiyah, ya, pernikahan, ya, hukum-hukum. Namun kalau kita bicara tentang surat-surat Makkiyah dan ayat-ayat Makkiyah, itu sangat efektif membangun pondasi seorang muslim, membangun pondasi akidah dan agama seorang muslim. Baik, surat Al-Qari'ah itu fokusnya kepada keyakinan terhadap berakhirnya dunia ini yang disebut dengan hari kiamat, dengan segala kedahsyatan peristiwa dan rangkaian kejadiannya. Kemudian surat Al-Qari'ah juga berfokus kepada hal yang kedua, berfokus kepada amal. Bagaimana memotivasi supaya kita beramal yang banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amalnya. Dan mewanti-wanti agar jangan sampai timbangan kita nanti ringan. Khaffat mawazinu, khafifah, ringan. Ya. Jadi Allah sudah kasih bocoran bahwasanya ada orang yang nanti ditimbang amalnya tapi tidak ada nilai, bahkan itu yang bisa menyebabkan seseorang terjerembab masuk ke dalam neraka. Dan begitu juga sebab kesuksesan seseorang di akhirat adalah berdasarkan pertimbangan amalnya, dan itu hak. Suratul Qari'ah dari judulnya saja sudah membuat kita agak merinding, ya. Sebagaimana beberapa surat yang lain memang dinamakan dengan nama-nama hari kiamat, seperti surat Al-Ghasyiyah, huru-hara, bencana, surat Al-Waqi'ah, kejadian yang pasti terjadi. Kemudian surat Al-Zalzalah, guncangan yang dahsyat. Kemudian surat Al-Qari'ah, dan itu semua surat Al-Qiyamah, ya. Itu semua nama-nama surat yang memang namanya saja sudah nama-nama hari kiamat. Dan kalau orang Arab, retorika Arab itu berbicara suatu istilah yang sama, tapi suatu hal yang dimaksud itu sama, tapi namanya banyak, menunjukkan sesuatu itu penting, aliasnya banyak. Nama kiamat dalam Al-Quran itu macam, kadang Allah sebut dengan Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, kadang disebut dengan Yaumul Qiyamah, dari kata qiyam, hari berdirinya seluruh makhluk untuk mempertanggungjawabkan. Kadang disebut dengan At-Tamatul Kubra, bencana dahsyat, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, apalagi Yaumul Hasyr,
hari dikumpulkan, perkumpulan seluruh manusia. Dan begitu juga setiapnya itu punya makna yang berbeda-beda, pendekatan penamaannya. Ada yang pendekatan penamaannya dari segi kekuatan guncangan, itu yang dimaksud dengan al-zalzalah. Ada yang menamakan sesuai dengan kepastian datang, itu yang disebut dengan al-waqi'ah. Ada yang dinamakan dengan hari pertanggungjawaban, itu yang disebut dengan surat al-qiyamah. Ada pendekatannya dari sisi suara yang membuat, yang suara yang menggerikan dan menggelegar, maka itulah makna al-qari'ah. Jadi kata al-qari'ah itu istilah, wazannya wazan fa'il fa'ilah. Jadi kalau ada wazan fa'il fa'ilah biasanya itu istilah khusus. Apa makna al-qari'ah itu? Secara bahasa dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala. Al-qari'ah itu sifat wasfun minal qara'i wa huwa darbul jasadi bi akharin bi syiddah laha saut. Secara bahasa al-qara'u itu artinya ialah suara atau sifat atau bentuk, ya, pukulan atau beradunya badan dengan badan sehingga mengeluarkan suara. Jadi beradunya badan ke badan dan menimbulkan suara. Itu makna asalnya bahasa al-qara' itu. Kemudian orang Arab merujuk kata qara' ini sebagai bentuk majaz, yaitu bermakna suatu suara yang memiliki pengaruh kepada yang siapapun yang mendengarnya, tapi pengaruhnya itu berupa pengaruh yang bisa menimbulkan ketakutan. Jadi gampangnya al-qari'ah itu secara bahasa artinya ialah suara yang menakutkan. Karena kalau orang memukul dengan keras itu disebut dengan qara'a, yaqra'u qari', orang yang memukulnya. Orang yang memukul sesuatu dengan keras dan menimbulkan suara yang tidak mengenakan, yang menakutkan, mengancam, itu disebut dengan qari'. Namun secara umum juga orang Arab menyebut kalimat qari'ah sebagai sesuatu bencana meskipun tidak ada suara. Intinya dari penjelasan para ulama ahli bahasa, qari'ah itu artinya ialah bencana yang menakutkan suaranya. Jadi fokus daripada pendekatan hari kiamat menurut surat Al-Qari'ah ialah kengerian berbagai perentetan peristiwanya, yaitu fokusnya dari sisi suara. Nah, kita akan lihat suara apa saja yang terkandung di dalam makna-makna ayat pada surat Al-Qari'ah ini. Apa saja suara itu nanti kita akan bahas, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan satu kata, yaitu Al-Qari'ah. Kemudian diulang lagi dengan bertanya. Kalau satu kata itu akan menimbulkan sensasi pertanyaan gitu. Ada apa dengan Al-Qari'ah? Ini istilah apa? Membuat orang penasaran lalu bertanya-tanya. Lalu kemudian kata Allah, mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Menurut ulama bahasa seharusnya ini makomnya makom domir nih, kata ganti. Al-qari'atu mahiyya. Al-qari'ah itu apakah ia? Tetapi diulangi istilah yang sama pada masing-masing ayat yang berbeda. Al-qari'atu mal qari'ah. Semakin menambah kegelisahan, semakin menambah rasa takut dan waspada. Apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah ini? Kemudian Allah bertanya kembali, wa ma adraka mal qari'ah. Kita pernah bahas, ya, sudah sering kita bahas kalau ada kalimat wa ma adraka, ma titik. Hal ini retorika bertanya, namun maksudnya
ingin menunjukkan bahwasanya hal yang ditanyakan tersebut sesuatu yang teramat mengerikan dan dahsyat, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui hakikatnya. Adapun informasi tentang yang benar tentang peristiwa itu akan dibocorkan setelah ayat wa ma adraka ma titik-titik itu. Maka apa informasi yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Akal dan hati dan imajinasi manusia takkan sampai untuk menafsirkan, memahami makna wa ma adraka ma, karena idraknya, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qari'ah itu apa? Bencana semacam apa? Atau suara yang menyakitkan, yang menakutkan? Apa yang dimaksud dengan al-qari'ah itu hakikatnya? Allah akan beritahu sedikit gambarannya kepada kita melalui ayat-ayatnya yang banyak. Kita tahu bahwasanya penceritaan hari kiamat itu memang bersebar di banyak surat dan ayat. Bagaimana bentuk atau gambaran secara umum dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu digambarkan oleh banyak surat dan ayat yang terpencar-pencar, terulang-ulang di banyak tempat. Bakok terulang-ulang mana di satuan saja? Kenapa tidak dikumpulkan saja satu tempat? Karena fungsi Quran bukan buku informasi saja. Al-Quran memiliki fungsi-fungsi mendidik. Namanya belajar itu harus mengulang-ulang, namanya peringatan itu memang harus diulang-ulang, sehingga masalah kiamat ini memang tersebar, sehingga orang yang membacanya terus dipupuk keyakinannya ketika dia membaca ayat-ayat yang semisal. Jadi apa bencana yang mengerikan atau menakutkan suaranya itu? Maka dijawab oleh Allah, dijelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yauma ini sebagai preposisi atau keterangan waktu. Kalau ilmu nahwu disebut dengan zaraf zaman. Jadi kapan al-qari'ah itu? Saat di mana, hari, itu maknanya yauma. Yauma sebagai keterangan waktu. Yauma yakunun nas, hari di mana manusia seperti kal farashi al mabsus. Kita baca tafsir sekarang ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Ini kalimat tanya atau Pak Ibu ya. Kalau baca Quran biasa kan tidak tahu kita tuh tanya, tak bertanya, tak seru, tak informasi, tak tahu. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab pasti tahu ini adalah kalimat tanya. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kalimat tanya semuanya. Yaitu al-qiyamatu wa ayyu syai'in hiyal qiyamah. Apa yang disebut dengan hari kiamat, yang juga nama lainnya aliasnya al-qari'ah, yang suaranya sangat-sangat mengerikan, menakutkan. Ya, bisa meremukkan hati kita mendengar suara pilu dan pedihnya dan dahsyatnya suara kiamat itu. Innaha fil fadha'ati wal fakhamati bihaitsu la yudrikuha khayal. Imajinasi siapapun, akal manapun tidak akan sanggup untuk membayangkan dahsyatnya peristiwa kiamat tersebut atau al-qari'ah tersebut. Wattahwili li sya'niha, dan ngerinya peristiwa itu. Faqala wa ma adraka mal qari'ah, ayyu syai'in a'lamaka ma sya'nul qari'ati fi hauliha 'alan nufus. Allah menantang kita bahwasanya kita tak tahu apa-apa tentang hari kiamat itu. Tidak ada satupun yang tahu betapa dahsyatnya peristiwa itu. Innaha la tufzi'ul quluba fahasb, la tufzi'ul qulubal fahasb. Dia tidak hanya menakutkan hati, bal tu'assiru fil ajramil azimati, bahkan dampaknya itu berpengaruh dalam aspek yang lebih luas,
yaitu benda-benda yang teramat besar jauh dibandingkan dengan hati manusia yang kecil ini. Tu'athiru fis samawati wal insyiqaq, bahkan dia bisa peristiwa kiamat itulah yang membuat langit yang kokoh pun terbelah. Wa fil ardi bil zalzalah, kemudian bumi pun terguncang hancur. Wa fil jibali bid dakkati wa nasfi, dan gunung pun hancur luluh lantak. Wa fil kawakibi bil intisari, dan planet pun menjadi hancur lebur. Wa fis syamsi wal qamari bit takwiri wal inkidar, dan matahari rembulan pun digulung hancur semuanya. Ila ghairi ma hunalik, dan seterusnya. Jadi dahsyatnya hari kiamat, jangankan hati manusia yang kecil, yang lemah, jantung kita tak sanggup untuk bisa membayangkan menghadapi hari dahsyat tersebut yang kecil ini. Jangankan hati kita, benda-benda asteroid, benda-benda yang teramat besar pun hancur semua. Kemudian qala Abu Sa'ud sumiyat al-qiyamatu qari'atan li'annaha taqra'ul quluba wal asma' bifununil ahwali wal afza'. Jadi ulama katakan dinamakan hari kiamat itu dengan nama al-qari'ah disebabkan suaranya. Nah, ini yang saya bilang tadi, nama-nama hari kiamat itu pendekatannya berbeda-beda dari berbagai perspektif. Dari perspektif guncangannya kita sudah bahas dalam surat Az-Zalzalah, dari perspektif suaranya yang menakutkan dibahas dalam surat Al-Qari'ah. Sebab suara, rangkaian suara, kalau saya berpendapat dari banyak literatur yang saya baca, kengerian Al-Qari'ah itu, peristiwa hari kiamat itu tak setakat ketika hancurnya alam semesta, tapi seluruh rangkaian peristiwa itu memiliki suara-suara yang beraneka ragam dan masing-masingnya mengerikan. Suara di barzakh, suara Munkar dan Nakir, suara ketika seorang dihardik oleh para malaikatul maut, suara padahal itu baru kiamat kecil, suara Munkar dan Nakir, suara hancurnya, suara lantangnya, dahsyatnya suara nafkhatu fis-sur, sangkakala, suara sangkakala 1, suara sangkakala 2, suara bangkitnya seluruh manusia dari kuburannya, suara chaos kacaunya di padang mahsyar, suara orang-orang yang dicaplok dari mahsyar masuk ke neraka, suara orang-orang yang mengemis-ngemis supaya dibalikkan ke dunia untuk beramal soleh, suara orang-orang yang menyesal di alam barzakh, suara orang-orang yang ingin cepat supaya disidang masuk neraka saja di mahsyar, suara orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi, suara orang-orang yang menyesal, suara orang-orang yang terjatuh di sirat ke neraka. Jadi semua suara-suara itu yang menakutkan, yang disebut Al-Qari'ah menurut pendapat sependek pencarian saya tentang ini. Dan suara itu memang salah satu indera yang penting ya Bu ya, Pak. Indera yang penting itu adalah suara, karena suara ini yang pertama kali didengar oleh bayi janin dan yang terakhir mampu dicerna didengarkan orang yang meninggal. Dan setiap kali pertambahan alam kita, itu pendengaran kita semakin tajam. Orang yang kan sakratul maut itu talingut tajam dibandingkan dia masih hidup. Orang yang di barzakh itu suaranya lebih tajam jauh dibandingkan orang yang masih hidup. Telapak sandal orang di muka gerbang TPU itu atau pemakaman umum itu dah tahu dia datang anak familinya untuk berziarah kubur. Suaranya nyalang, istilah bahasa Minang. Suaranya tuh terang. Makin ke situ makin terang suara kita. Mata kita yang tadinya tidak bisa melihat jin di akhirat nanti. Mata kita juga semakin tajam ketika sakratul maut, ketika di barzakh, apalagi ketika surga dan neraka, itu semakin baik sekali indera-indera tersebut. Dan suara yang akan kita dengar, ya nauzubillahi min zalik, yaitu suara-suara yang pedih, suara-suara yang dahsyat, yang tidak bisa kita bayangkan, yang kita tidak bisa bayangkan dan ilmunya kita tidak tahu. Itulah mana wa ma adraka mal qari'ah. Baik, kita lanjutkan. Ngeri Bu ya, ambusnya merinding Bu.
Kemudian sampai mana tadi? Wa wudi'a az-zahir wa wudi'a az-zahiru mawdi'al dhamir. Seharusnya secara bahasa Allah berfirman al-qari'atu mahiyah, tapi hiya dhamir itu tidak dipakai, pakai isim zahir. Al-qari'ah berarti menunjukkan ini sesuatu yang teramat mengerikan, ta'kidan litahwil, untuk menunjukkan betapa mengerikannya. Wal makna ayu syai'in ajibun hiya fil faqamati wal fadha'ati summa akada haulahu wa fadha'atahu ataha biqaulihi wa ma adraka mal qari'ah. Ditambah lagi dengan retorika bertanya, wa ma adraka mal qari'ah, yakni bibayani khurujiha an dairati ulumil khalq, yaitu kalau ada lafaz wa ma adraka ma bla 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 bla, itu template-nya seperti itu, terserah mau ditambahkan apa. Yang jelas kalau ada ungkapan wa ma adraka ma al-qari'ah, itu tidak akan tercerna, itu sudah di luar wilayah pengetahuan makhluk. Bihaitsu la yakadu tanawuluha dirayatu ahad, tidak ada satupun orang yang mampu mencapai wilayah-wilayah yang seperti ini. Ya, ini kengerian hari kiamat tersebut. Wa ba'da hadza takhwif wa tashwiqi ila ma'rifati syai'in min ahwaliha ja'a tawdihi wal bayani biqaulihi ta'ala. Setelah Allah membuka surat ini dengan apa itu al-qari'ah dan hakikatnya seperti apa, diantaranya Allah bocorkan. Jadi kalau Allah berfirman wa ma adraka ma titik, biasanya ada informasi yang Allah sampaikan sedikit menggambarkan tentang dahsyatnya hal tersebut, yaitu yauma. Ya, ini yauma di sini apa tafsirnya tadi? Keterangan waktu. Qari'ah itu kapan? Salah satu suara yang mengerikan itu bisa didengar ketika manusia-manusia seperti laron yang berterbangan. Aizalika yahdusu inama yakhrujun nasu min quburihim fazi'in, yaitu suara yang mengerikan, suara gaduh chaos yang mengerikan ketika seluruh manusia dan jin dibangkitkan dari kuburnya. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang histeris, ada yang berkelahi, ada yang lari-lari, ada yang saling kejar mengejar, ada yang saling menuntut, bahkan ada yang bermusuhan, ada yang sudah diazab, diambil oleh para malaikat, dilempar ke neraka. Itu adalah suara-suara yang mengerikan. Di saat apa al-qari'ah itu? Ketika manusia diibaratkan pada hari itu seperti farash al-mabthus. Apa itu farash? Apa terjemahannya situ, Bu? Laron, anai-anai, yaitu serangga yang ma'ruf. Di sini permisalan manusia seperti seolah-olah laron. Rahmat Allah ada pada ayat ini. Allah menjelaskan dengan pendekatan yang semua orang dengan berbagai tingkat akademisi kan paham. Orang bodoh sampai orang pintar, profesor akan tahu laron itu tahu. Ada yang tidak tahu laron di sini? Kenalan dulu kalau tidak tahu. Semua orang pasti tahu laron dan anai-anai, sebut namanya apa. Yang jelas farash bahasa Arabnya, al-mabthus yang berterbangan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa wujuh tashbihnya? Ini kan gaya bahasa Arab, yaitu permisalan, analogi. Analogi itu bahasa Arabnya tashbih. Tashbih itu ada wujuhnya. Wujuh itu relevansinya, kaitannya, hubungannya. Kan ini hanya permisalan manusia, manusia ini laron. Manusia di sini dalam bentuk jamak ya, annas, manusia banyak, juga faros juga bentuk jamak. Jadi Allah analogikan peristiwa kiamat itu yaitu seperti manusia seperti laron yang berterbangan. Apa wujuh tasbihnya? Ini yang harus kita pikirkan, tadaburkan.
Apa persamaan yang ingin Allah ambil? Karena dalam surat ini ada dua wujuh, ada tiga malah, tiga permisalan, gunung sama ibu. Nah, gunung mana? Fa amma wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu juga analogi itu. Analogi ketiga, fa ummuhu hawiyah, dan ibunya itu hawiyah, bukan Siti Hawiyah. Hawiyah itu nama neraka jahanam, nama lainnya Hawiyah. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Jadi sini banyak analogi. Nah, sekarang apa wujuh tasbih? Apa analogi kejadian peristiwa dahsyatnya kiamat itu dengan laron yang berterbangan? Saya mencatat di sini minimal 5. Yang pertama dari sisi jumlah. Kemudian dari sisi kekacauan, chaosnya. Yang ketiga dari sisi kekuatan, lemahnya mereka. Kemudian yang kelima dari sisi terbakar atau mencari cahaya. Yang keenam dari sisi kondisi saling tumpuk menumpuknya. Kalau laron, pernah enggak ibu lihat laron anak-anak itu nyusurang? Itu laron tersesat namanya, kehilangan komunitas. Kalau anai-anai atau laron itu pasti dia ramai, tidak mungkin surang-surang. Dan jumlahnya sangat banyak, saking banyaknya malas kita hitung. Kalau anak kucing melahirkan, ada juga kita hitung kan, 1, 2, 3, 4 anaknya, karena mudah. Satu tangan aja tidak habis. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau laron, ada orang yang iseng mau hitung. Baralah laron di masjid banyak. Tidak ada orang yang mau hitung, Pak, kecuali orang yang sangat nganggur sekali. Orang yang mencari koin di TikTok, di live Instagram. Ada orang live di Instagram, Bu, atau di TikTok, ini mau hitung beras. Ayo, siapa lagi yang mau sumbangin koin? 1, dihitung caci. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau beras masih mending, bisa dimakan sudah itu, dan bersih dan tidak bergerak-gerak. Laron baca orang hitung cik tu tak banget. Jadi laron dianalogikan ada wujuh tasbih. Yang pertama dari segi jumlah sangat banyak. Manusia ketika hari kiamat itu banyak sekali, mulai dari Nabi Adam sampai bayi yang terakhir ketika kiamat terjadi. Itu dikumpulkan semuanya. Mulai dari yang mulia-mulianya, para nabi dan rasul, sampai yang bejat-bejatnya Fir'aun CS. Jadi semua manusia kumpul, reuni akbar gitu tuh. Baik. Tapi keadaan jumlah manusia entah berapa miliar. Sebenarnya kita ini kan berapa jumlah penduduk sekarang? 7 miliar, 7,5. Berapa miliar, Pak? Ada 7 kali ya. 7 miliar yang hidup di bumi sekarang. Sebenarnya kita sedang menginjak kuburan nih semua ini. Saya enggak, Ibu, kalau kita berjalan ini enggak satu langkah pun kita berjalan kecuali ada mayat di bawah ini. Berapa jumlah orang yang meninggal sejak Nabi Adam? Yang sudah banjir Nabi Nuh itu mayat orang kemana? Itu semua terpencar semua, terkubur di bawah sana. Sekian 10 meter, 20 meter, 30 meter. Itu banyak sekali mayat-mayat di bawah kita nih sebenarnya ya. Mayat yang ada kuburannya sekarang nisan itu sedikit. Lebih banyak lagi mayat-mayat yang sudah terkubur di bawah itu. Dan itu semua nanti keluar, berkumpul reuni manusia. Dan tidak hanya manusia, termasuk jin dan hewan. Jin dibangkitkan, iya. Hewan juga, iya. Tapi yang diadili hanya jin dan manusia, karena dua makhluk ini yang mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia mukallaf untuk beribadah. Ada kewajiban untuk beribadah. Hewan kenapa dibangkitkan? Hewan dibangkitkan oleh Allah, yang pertama fungsinya untuk menegakkan saksi dan kisos.
Ada orang yang semakin berat hukumannya dilantaran karena dia menyiksa kucing. Walaupun dia rajin sholat, ada kisahnya kan, orang rajin sholat tapi dia kejam, kucing dikurung, tidak dikasih makan. Maka hari kiamat kata Nabi orang ini masuk neraka, kucingnya nanti jadi saksi. Ada sahabat yang mempekerjakan unta atau kuda, saya lupa, unta, rasanya unta. Unta ini saat Nabi datang, unta ini curhat kepada Rasulullah, tapi bahasa unta ya. Nabi paham, Nabi itu bisa bahasa binatang dan tumbuhan. Tahu ibu kan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa orang Nabi itu bisa berbahasa binatang bahkan tumbuhan. Nabi manggil pohon korma datang. Orang Arab Badawi disuruh masuk Islam oleh Rasulullah, masuk Islam. Saya Rasulullah, saya utusan Allah, masuk Islamlah kamu agar selamat. Kata orang Arab Badawi, apa mukjizat kamu kalau kamu ngaku Nabi? Ada pohon korma dipanggil sama Rasulullah, ya pohon korma dipanggil sini. Datang pohon korma. Pohon kormanya bersaksi, terdengar. Jadi Nabi kita mampu berbicara dengan hewan dan tanaman. Nah, onta tadi itu curhat pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya disuruh bekerja siang dan malam, tapi makannya tidak dikasih, atau seringnya telat, seringnya dijamak makan siang makan malam. Maka Rasulullah marah, negur itu punya onta itu. Hewan ini juga harus dikasihani dan lain sebagainya. Sampai mau tadi. Oh, dibangkitnya binatang. Yang pertama, fungsi dibangkitkan binatang untuk menjadi saksi, menegakkan persyaratan. Ya. Jadi ya, menjadi saksi akan kebaikan orang atau keburukan orang. Orang pacaran, berdua-dua, tidak ada yang melihat, cuma kita berdua, Dinda di sini. Itu semut di dinding itu. Ya, cicak-cicak juga di dinding. Burung yang terbang itu punya mata gitu. Dia rekam. Oh. Cacing di tanah. Nah, kata Rasulullah, begitu juga orang yang berbuat kebaikan. Siapa yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, bahkan ikan-ikan pun mendoakan dia. Ya, jadi pasukan Allah di mana-mana, asa khawatir. Ya. Jadi menjadi saksi, menjadikan hujah ke atas, mendukungnya atau menjadi hujah ke atas dia, atau menjadi saksi yang buruk, memberatkan. Kemudian kedua, fungsi binatang itu dibangkitkan untuk menghinakan orang kafir. Dalam surah An-Naba itu, waqala al-kafiruna apa? Ya laitani, yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ketika hari kiamat itu berangan-angan seandainya saya itu hanyalah tanah. Salah satu tafsirannya ialah karena orang kafir melihat, mohon maaf, anjing, kucing, babi dibangkitkan sama Allah, kemudian diubah lagi menjadi tanah. Setelah selesai persaksiannya, diubah lagi binatang itu menjadi tanah. Orang kafir berangan-angan, ya laitani, waduh seandainya saya juga menjadi tanah, katanya. Sebagaimana binatang itu menjadi tanah. Kalau bahasa Qur'annya halus, kalau bahasa kasarnya seandainya saya anjing, cuma maaf. Penyesalan orang kafir sampai segitunya gitu. Ya laitani kuntu turaba, turab tanah. Kemudian dibangkitkan manusia dan jin. Seluruh jin, dari jin itu lebih tua pada waktu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kenapa jin disebut duluan? Karena jin itu lebih tua umurnya, penciptaannya lebih duluan dibandingkan kita. Mudah-mudahan nanti kita bahas jin secara lengkap di surat Al-Jin, nanti itu bahasan tentang dunia jin selak beluk hidup mereka itu gimana, ada kajian itu. Baik. Jadi seluruh jin dan seluruh manusia berkumpul, maka ketika mereka keluar dalam kuburnya, ya, maka suara itu bermacam-macam yang terdengar, dan itu suara qari'ah, suara yang mengerikan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Baik, dari segi jumlah
Yang pertama, wujuh tasbihnya. Wujuh tasbih yang kedua dari keadaan kekacauannya, chaos. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana seorang lari dari anaknya sendiri, lari dari istrinya sendiri, lari dari suaminya sendiri, lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anak, saling lari-larian bermusuhan. Yubassarunahum, mereka mampu melihat dan mengenal orang-orang ketika mereka kenal di dunia. Dia tidak lupa, kita memorinya masih ada. Tapi ketika itu kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu ilal muttaqun. Orang-orang yang berteman akrab di dunia itu menjadi musuh. Orang yang bersahabat, family, bernasab dia, orang tua, anak-anak, orang tua, menantu, mertua, paman, ponakan, mama, ponakan, bibi, tante, semuanya yang kenal, itu semua menjadi musuh. Saling lari-larian. Padahal mereka lihat illal muttaqun, kecuali orang yang dekat karena dasar takwa. Itu malah saling mendoakan, saling kirim salam, saling sapa. Ya. Yauma apa tadi itu? Likulli imri'in minhum sya'nun yughnih. Karena setiap personal punya persoalan masing-masing yang menyibukkan diri dia. Kalau awak lah lama tidak ketemu dengan sanak family, dah lama kita tidak jumpa, kira-kira pertama kali jumpa apa yang dilakukan, Bu? Pasti berpelukan, ya kan? Cipika, cipiki, cium kaki kanan, cium pipi kiri, saling melempar pertanyaan bagaimana kabar, lah lama tidak sobok. Tapi pada hari itu, orang yang di dunia kita akrab, al-akhilla artinya orang-orang yang khalilah, orang-orang yang teman dekat, bestian lah. Pada hari itu mereka tidak saling sapa, tidak ada selera untuk nyapul. Kenapa? Likulli imri'in sya'nun yughnih. Mereka punya urusan yang lebih menyibukkan mereka. Ngeri, Bu, ya. Tidak ada keinginan untuk menyapa, tidak ada keinginan untuk saling tegur, menanyakan kabar, tidak ada lagi. Kenapa? Urusan lebih berat. Ketika orang mendapati urusan yang berat, maka di hadapannya orang-orang tercinta itu menjadi tidak ada sebenarnya. Itulah gambarannya, Bu, ya. Tarik napas dulu kalau baca ayat ini, kiamat ini beneran. Baik. Kemudian dari segi chaosnya, yaitu yang kedua tadi ya, wujuh tasbihnya. Tidak beraturan. Kalau aneh-aneh itu terbang, ada formatnya. Pesawat kalau terbang ada formatnya. Ada apa namanya? Ada rutenya. Ada jalur take off landingnya. Ada gate-nya masing-masing. Bahkan ada tukang parkir pesawat itu. Teman saya ada kerjanya tukang parkir. Di mana sekarang tukang parkir? Wah, tukang parkir pesawat ternyata. Ada pendidikan khususnya tuh 2-3 tahun kerja di Soekarno-Hatta sebagai tukang parkir pesawat. Besar juga gajinya. Tidak tukang parkir mobil, kendaraan, tapi itulah kalau pesawat. Begitu juga burung-burung di dunia itu punya format. Ibu coba lihat burung-burung angso, sejenis angsa itu ya. Mereka terbang kalau migrasi itu punya format V ya. Tahu buat coba lihat burung kalau migrasi terbang itu Pak? Burung bangau kan? Itu bentuk terbangnya. Punya format kan? Yang paling depan tuh kaptennya tuh. Kiri kanan makin belakang tuh gitu. Kayak huruf V terbang seperti ini. Ya kan Bu? Ambo sih bisa lihat. Pion lah. Siapa yang mengajarkan burung itu? Awalam yarau ila tayri, tidakkah mereka memperhatikan tayr, burung? Fauqahum safati wa yaqbid, bagaimana dia mengepakkan dan menutup sayapnya. Tidakkah mereka perhatikan format terbang burung itu?
Ternyata format V itu berguna untuk aerodinamik dan meminimalisir keluarnya tenaga. Jadi kalau burung terbang sendiri itu capek. Tapi kalau mereka terbang berjamaah, yang paling ujung tuh paling ringan tuh. Tapi kalau panik yang mundur yang maju belakang, set, gitu Pak. Jadi efektivitas terbang itu. Siapa yang mengajarkan burung tuh tak nyekitik? Li sekolah burung tuh. Dah sekolah dia. Siapa yang mengajarkan? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbid. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahan mereka bisa terbang begitu kecuali Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Ya. Diragu jawab dengan kasih sayang Allah. Ke burung saja gitu Allah kasih sayang, lagi ke manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Tapi kalau aneh-aneh tidak ada istilahnya format terbang. Dia chaos, kacau saja. Kau loncek sini, loncat sana, loncat sini. Mata kanan, kadang random. Tak ada ujung-ujung tiba cium, terbang semua dia tu. Tak bu. Nah itu. Artinya apa? Menunjukkan kondisi juga manusia ketika itu lari sana sini. Kan ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang syafaatul uzma. Pernah kita bahas ini belum ya? Hari ketika orang bangkit, seluruh manusia kumpul dan mereka kebingungan. Kapan dimulai sidang? Panas terik luar biasa. Tidak ada tempat berlindung. Maka orang-orang berlari sana, berlari situ, berlari sana. Ada yang mengusulkan kita temui bapak kita Nabi Adam, minta syafaat untuk dimulai sidang. Bukan syafaat untuk selamat dari neraka, bukan, syafaat untuk memulai sidang. Maka mereka menjumpai Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, saya tidak bisa. Saya urus diri saya sendiri. Saya malu kepada Allah. Hari ini Allah murka luar biasa. Tidak pernah Allah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Kok murka Allah? Kalau ditanya kapan Allah paling murka, ketika padang mahsyar, itulah. Kemurkaan Allah yang paling besar itu ketika padang mahsyar. Kok murka Allah? Ya Fir'aun dan CS-nya kumpulan. Murka Allah ketika itu Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani menghadap Allah. Saya pernah melanggar perintah Allah. Tidak berani Nabi Adam. Padahal dosa Adam sekali. Dosa Nabi Adam cuma dia itu terbujuk rayuan iblis untuk memakan buah terlarang. Buah yang dikatakan buah khuldi, buah kekekalan. Kemudian kata Nabi Adam, pergi ke bapak kalian nomor 2, Nabi Nuh. Karena manusia ini ada 2 bapak. Bapak kita yang pertama Nabi Adam. Tapi banyak keturunan Nabi Adam itu tidak selamat kecuali 1, Nabi Nuh. Seluruh nasab manusia itu kembali ke Nabi Nuh. Jadi kita semua adalah semua keturunan Nabi Nuh. Kita semua adalah keturunan Nabi Nuh. Gen kita ada di kapal waktu itu. Ya, kita semua yang diselamatkan Allah dalam kapal. Wa hamalnakum fil jariyah, dan kami bawa kamu di kapal Nabi Nuh semua. Jadi kita semua cucu Nabi Nuh. Ya. Kemudian dari 3 anaknya itu, Sam, Ham, Yafid. Ya. Sam bapaknya orang Arab, orang Semitik. Ham bapaknya orang kulit hitam. Yafid bapaknya orang utara Asia. Jadi yang putih-putih kulitnya sip-sipi itu turunan Yafid tuh. Yang kalian-kalian turunan Ham. Yang apa namanya? Yang putih-putih tinggi gadang itu orang Timur Tengah, orang Eropa itu keturunan Sam. Ya. Kalau aku keturunan aku, Pak. Antara Yafid sama Ham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana tadi? Oh iya, kata Nabi Adam, temui Nuh. Temui Nabi Allah Nuh, karena dia rasul yang pertama dan bapak kalian yang kedua. Maka orang lari lagi menjumpai Nabi Nuh, cari Nabi Nuh. Dan itu sekitar 50.000 tahun tuh. Kemudian dicari Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi, saya tidak berani. Sebab Nabi Nuh telah memakai doanya untuk tenggelamnya umat ketika itu dan selamatnya generasi manusia setelahnya.
Nabi Nuh malu kepada Allah karena pengikutnya sedikit, dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Temuilah Nabi siapa? Temuilah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menolak lagi, nafsi, saya tidak bisa, saya malu pada Allah, hari ini Allah murka luar biasa, sedangkan saya pernah membunuh 1 orang. Nabi Musa dosanya sekali, membunuh orang tidak sengaja itu ditampaknya orang untuk mendamaikan pula. Orang Kipti cakap sama orang berkelahi, orang Kipti, orang Mesir pribumi dengan orang Bani Israel. Untuk melerai tertampar orang Kipti, orang Mesir. Tertamparnya Nabi Musa yang super power, meninggal orang itu. Sekali tampar kabeh 2 orang. Secara logika sih bisa. Kalau kita meninju orang di sini, rahangnya ini bisa meninggal orang. Atau di sini, di tenggorokan ini bisa. Apalagi Nabi Musa. Nabi Musa bikin dosa sekali, tidak sengaja, dalam kebaikan takut kepada Allah di hari hati. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah? Dan berapa dosa yang lagi dilakukan? Tidak sengaja, niat dalam rangka yang buruk, ya. Dan kita bukan Nabi dan Rasul. Kata Nabi Musa, temui Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga sama, jawab beliau, nafsi, saya tidak bisa. Tapi Nabi Isa tidak memberikan alasan. Nabi Isa, Nabi yang tidak memberikan alasan dalam syafaatul uzma. Kenapa beliau tidak mau? Seluruh Nabi beri alasan. Kata Nabi Isa cuma memberikan saran, nafsi, saya tidak bisa, mohon maaf. Temui Sayyidul Khalqi ajma'in. Temuilah pemimpin sayyidnya anak manusia. Temuilah hamba Allah yang paling dicintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkat cerita, Nabi Muhammad meminta syafaat dan dimulai sidang. Jadi keadaan ketika itu lari sana sini, chaos, yang membuat dia kembali teratur. Dimulai sidang itu adalah berkat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan manusia saling tumpuk, ya. Tidak hanya chaos tapi bertumpuk-tumpuk. Boleh jadi inilah makna tadi itu, makna secara bahasa dari qiyamah al-qari'ah tadi adalah suara yang ditimbulkan karena beradunya, tabrakannya badan-badan manusia. Itu makna qari'ah tadi kan, menurut Imam Ibnu Asyur, menurut ahli bahasa yang beliau kutip. Ya, sebagaimana firman Allah dalam ayat wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Kami tinggalkan mereka satu dengan yang lainnya saling himpit-himpitan pada hari itu. Banyak manusia saling himpit satu dengan yang lainnya. Ya. Laron pun begitu kan, chaos, terbang tidak jelas, kemudian saling tumpuk dengan yang lain. Nah, itu wujuh atau perspektif permisalan analoginya. Perspektif misalan analogi yang keempat, karena lemahnya laron itu hewan yang lemah, ya. Mungkin sayap yang paling rapuh itu sayapnya laron. Ya Bu ya, ya Pak, sepakat? Dia kan sebenarnya laron itu semut sebenarnya, semut besar, tinggalnya di tanah di bawah-bawah. Tapi dalam beberapa kondisi dia keluar. Ya, itu juga wujuh tasbih yang mirip itu. Laron itu tadinya di bawah tanah. Di mana alamat laron, tahu Bu? Coba ada orang minta sekarang tuh salikan saya laron, di mana cari? Di mana Pak laron Pak? Tidak terdaftar Pak ya? Tidak ada sensusnya. Bara jumlah mereka yang penting banyak, dan mereka di bawah tanah, tapi tah di mana tidak tahu. Tapi kalau semut tahu kita sarangnya. Semut masih mending ada sarangnya, tapi kalau laron, nah begitulah keadaan manusia di tanah ini. Banyak sekali mayat-mayat bawah ini, tiba-tiba nanti di hari kiamat keluar. Nah, itulah salah satu kenapa Allah bilang yauma yakunun nasikal farashil mabsus. Itu persamaannya, di antara persamaannya. Lemah entah dari tanah kemudian keluar, kemudian mereka mencari cahaya. Laron itu kan keluar untuk mencari cahaya, ya. Mencari cahaya
berkeliling di situ. Maka kalau supaya laron itu lari dari rumah, matikan lampu, nanti keluar dia. Jadi kalau masih ada lampu, cahaya, laron akan kumpul di situ semua tuh. Kalau di Jawa dijadikan peyek sama orang apa ya? Tahu Bu peyek Bu? Macam kerupuk ya. Kalau awak di sini pakai maco ya, pakai apa namanya? Pakai macas, pakai ikan teri ya. Kalau di Jawa kayaknya pakai laron tuh. Itu kalau masuk analoginya tuh dahsyat juga tuh. Banyak manusia jadi rempeyek di neraka gitu. Ngeri. Ya. Hah? Nggak tahu saya. Belum halal benda. Sebelum halalnya saya nggak mau makan, itu udah jelas. Kemudian mereka mencari cahaya. Ibaratnya mereka mencari pertolongan, mencari syafaat. Atau itu kalau husnuzonnya, kalau suuzonnya mereka akan masuk ke neraka. Karena api gitu kan. Kalau husnuzon kita, mereka mencari syafaat dan surga. Tapi kalau suuzonnya, mereka masuk ke dalam neraka. Sebagaimana laron mendekat ke lampu, ke api, terbakar mereka. Sekarang binatang ini saya bingung gitu kan. Semut itu masuk dia ke dalam gelas yang berisi air teh manis. Yang terminum berapa sih? Lebih banyak korban jiwanya kan? Di dalam tuh masuk. Nah begitulah juga laron, mereka mendekat kepada api, tapi pada akhirnya mereka masuk ke dalam api dan mati di situ. Hal ini sama dengan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bahwasanya Nabi pernah berkata, masali wa masalukum kamasali rajulin auqada nara. Permisalanku dengan umat manusia, kalian nih umat manusia. Permisalanku dengan umat manusia pada hari kiamat seperti ada seorang yang menyalakan api. Kemudian waja'ala al-janadibu wal farasu yaqa'na fiha. Kemudian laron-laron ketika ada api tadi dinyalakan, laron-laron berdatangan. Wa huwa yadhubbuhunna anha, dan orang ini terus menghalau laron itu supaya tidak terbakar api. Ini permisalan yang Nabi buat dalam hadis ya, Bukhari Muslim. Wa ana, kata Nabi, akhizun bihajzikum 'anil nar, dan aku menarik-narik ujung pakaian kalian. Aku seperti orang yang menarik-narik, menyelamatkan sampai ke ujung baju yang apa yang dapat saya ambil daripada kalian supaya kalian tidak jatuh ke neraka. Wa antum tufallatuna min yadai, namun kalian semuanya berhamburan lepas dari tanganku, kata Nabi. Jadi Nabi memberikan permisalan laron yang dimaksud itu adalah manusia seperti laron, maksudnya manusia yang ramai masuk ke neraka, dan Nabi berusaha menarik sekuat tenaga apa yang bisa beliau gapai untuk menyelamatkan orang, beliau gapai, tapi pada akhirnya banyak yang jatuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berat ya Nabi itu tugasnya ya. Beliau sungguh-sungguh ya menyelamatkan umat, sampai bahasanya itu saya mengambil ujung ujung pakaian kalian. Nah, yang terpaci, apa yang terpegang itu beliau tarik. Tapi banyakkan orang jatuh ya. Siron itu kata Imam Qurtubi dalam buku Tazkirah itu, dari 1.000 orang 1 orang yang selamat ke ujung. 999 jatuh. Seperti hujan jatuhnya orang dari Sirat tuh. Banyak Pak ya. Kemudian Nabi yang menarik-narik umat, kemudian ternyata begitulah permisalan dari laron apa aneh-aneh ini ya. Nah, ada semua suara yang timbul itulah yang salah satu makna dari Al-Qari'ah itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kemudian watakunul jibalu ada kaf lagi nih, kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan ya.
Gunung di permisalannya itu pertama An-Nas, manusia. Permisalan kedua gunung. Kenapa Allah milih permisalan itu manusia? Kenapa permisalan kedua gunung? Kalau manusia jelas karena subjek, pelaku, kita gitu. Kalau jibal, jamak dari jabal, artinya gunung. Karena jibal atau gunung itu makhluk yang dikenal bangsa Arab ketika itu benda yang sangat kokoh dan tak ada yang lebih besar daripada gunung. Itu sesuai dengan kadar akal dan teknologi di zaman itu. Gunung saja yang keras, yang cadas, yang kokoh, yang besar apapun kalau dibandingkan dengan gunung pasti kalah. Kalau orang tuh sampai kalau minta apa-apa yang banyak, saya mau emas segunung. Jadi gunung itu memang menurut peradaban di zaman Al-Quran ini turun, memanglah sesuatu benda yang besar perannya dalam kehidupan, menunjukkan kekokohan, menunjukkan sesuatu yang paling besar, yang paling dahsyat, memiliki kekuatan. Kalau zaman kita kayak atom lah, bom nuklir, bom atom. Nah, jadi kalau apa-apa sekarang ada kekuatan daya ledak, kekuatan hancur, itu pasti di-compare dengan atom. Misalnya apa salah contohnya, kekuatan ledakan yang ada di mana gitu, di bintang apa gitu kan, atau meteor yang jatuh ke bumi pada tahun sekian, ukurannya sekian, masuk ke atmosfer paling bawah, nanti hantamannya seperti dengan 1000 ledakan atom nuklir Hiroshima. Nah, jadi kalau gunung nggak bisa, jadi tidak bisa lagi menjadi patokan kekuatan di zaman sekarang. Kalau zaman dulu gunung itu jadi patokan. Kalau sekarang seperti tenaga nuklir. Artinya apa? Ambillah kekuatan apa saja yang bisa kita ketahui di zaman kita ini, ya, menjadi patokan kita untuk memahami betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Sebagaimana dulu Allah menjelaskan al-jibalu, gunung-gunung itu hancur berubah menjadi kapas. Energi kekuatan seperti apa yang bisa menyebabkan gunung bisa berubah menjadi kapas itu, ya. Jadi Allah berbicara menjelaskan hari kiamat itu, semua tingkat pengetahuan, semua tingkat pendidikan, latar belakang orang pun bisa mencerna dengan mudah. Mulai dari orang bodoh, orang Badawi, orang kampung, Arab kampung maksudnya ya, sampai orang yang paling intelektual di zaman sekarang pun masih akan kagum dengan ayat-ayat Quran itu, mudah untuk dipahami, ya. Kekuatan macam apa yang membuat gunung yang kalian anggap sebagai paling kokoh itu bisa hancur lebur? Tidak hanya hancur, tinggal kapas kalau terbang. Bagaimana kapas kalau terbang? Kalau yang pernah melihat pabrik kapas itu pabrik baju, kain, benang, biasanya dipukul-pukul ya. Nah, ketika dipukul tuh kan terbang tuh ke atas dia tuh. Kayak gitulah gunung. Bagaimana dahsyatnya kekuatan hari kiamat, dan bagaimanalah lagi kekuatan yang memerintahkan kiamat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yauma takunul jibalu kal-ihnil manfus. Al-ihnu maknanya as-suf. Apa tadi? Kapas, katun ya, katun, bahan dasar katun itu ya, katun manfush. Tapi al-ihn maknanya katun yang sudah dicelup. Menurut banyak ulama bahasa, al-ihn maknanya katun yang sudah dicelup, berwarna maksudnya. Sebab gunung juga berwarna. Gak ada gunung yang tanahnya hitam, ada gunung yang tanahnya merah, ada gunung, kalau gunung Arab itu warnanya oranye ya, coklat gitu ya. Kalau gunung Indonesia hitam. Ada gunung yang kawahnya airnya macam-macam Pak ya. Ada kawahnya warna kuning, hijau, pelangi enggak ada. Itu gunung LGBT berarti pelangi. Gunung kawahnya merah ya.
macam-macam gunung. Nah, semua gunung itu nanti akan hancur dan sesuai dengan warna tanahnya. Jadi yauma takunul jibalu kal ihnil manfush, yang berterbangan. Kemudian kata Allah menutup surat ini, hancurlah dunia. Itu dahsyat, mengerikan, tapi ada yang lebih mengerikan dari suara Al-Qari'ah, dari hancurnya dunia, dari chaosnya di padang mahsyar. Ada yang lebih mengerikan daripada itu semua. Apa? Orang yang apabila sudah ditimbang amalnya, ujung-ujungnya ke neraka. Itu lebih mengerikan lagi. Fa'amma, dan adapun man, siapa saja, sakulat, berat, mawazinuh, berat timbangan-timbangannya. Mawazin jamak dari mizan. Kalau bahasa Quran bentuknya jamak mizan, timbangan-timbangannya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ini kelompok yang pertama. Catat dulu, stop dulu di sini. Fa amma man sakulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amalnya, timbangan-timbangan amalnya, fahuwa, maka dia fi 'isyatin radiyah, dalam kehidupan yang senang. Man wa amma man, dan adapun yang kedua, khaffat mawazinuh, yang ringan timbangan-timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka induknya, ibunya, mamanya, mothernya, anduangnya, amainya, ummunya, bahasa Arabnya fa ummuhu hawiyah. Kalau di situ apa terjemahannya, Pak? Fa ummuhu hawiyah apa terjemahan? Maaf. Kembalinya di situ ya. Padahal maknanya itu ya, dan ibunya adalah hawiyah. Nanti kita jelaskan insyaallah kenapa diterjemahkan kembalinya di situ. Wa ma adraka ma hiya. Ini dahsyat nih. Kembali lagi seperti retorika di ayat yang ke-3. Wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka ma hiya, menunjukkan ini ibu mengerikan. Lebih mengerikan dari ibu mertua. Bukan mertua saya ya, nanti mertua saya nonton. Mertua saya baik, alhamdulillah. Narun hamiyah, yaitu neraka yang teramat panas. Nah, kita balik lagi ke ayat yang ke-6. Fa amma man thaqulat mawazinuh, mizan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya mizan. Harinya disebut yaumul mizan, hari pertimbangan, hari penimbangan, hari mengeluarkan nilai amal. Kalau yaumul hasyri, hari perkumpulan. Yaumul hisab, hari mempretelan, hari merinci amal. Istilahnya apa ya? Hari merinci, mendokumentasi amal. Kalau setelah yaumul hisab datang yaumul mizan. Kalau yaumul hisab hari memperinci amal, yaumul mizan hari untuk menimbang nilai amal yang sudah dirincikan. Paham Ibu ya, Pak ya? Sekali lagi. Yaumul hasyri, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul hasyr, hari berkumpul. Yaumul hisab, hari dihitung persatuan amal, baik atau buruknya. Yaumul mizan, hari ditimbang nilai masing-masing amal yang sudah dihitung tadi itu. Jadi yaumul mizan setelah ditimbang, barulah dicatat dalam buku catatan amal. Setelah dicatat, baru dikasih kanan kiri atau tangan kanan. Setelah dikasih, baru sirat. Urutannya begitu. Setelah sirat itu ada soalnya dulu, sama kayak di azab kubur. Jadi masing-masing alam itu punya fitnah masing-masing. Fitnah kubur 3 pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Fitnah mahsyar 4 pertanyaan, 5 pertanyaan. An umrihi fima afnah, tentang umur di mana dihabiskan. Itu pertanyaan mahsyar tuh. Bukan pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur, apa agamamu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Pertanyaan mahsyar, hadis riwayat Imam Tabrani, tentang umur di mana dihabiskan.
An syababihi fi ma'ablah, masa muda kemana saja. An malihi, tentang harta, min aina iktasabu wa fima anfaqahu, dari mana diambil, di mana dibelanjakan, dikeluarkan, tentang uang, harta. Yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu sudah diamalkan atau tidak. An, dalam riwayat yang lain, an jismihi fima ablah, jasadnya dipakai apa. Itu pertanyaan-pertanyaan itu di mahsyar tuh. Nanti di surat ada pertanyaannya lagi. 7 pertanyaan sirat, lebih banyak lagi. Tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentang sholat, tentang zakat, haji umroh ya. Udah haji saja, umroh juga tanya. Ampun enggak, tapi enggak boleh berangkat juga umroh. Kemudian yang kelima tentang puasa Ramadannya, yang keenam tentang toharahnya, istinjanya, bersuuduknya, mandi wajibnya, yang ketujuh tentang kezaliman yang dia perbuat. Ini pertanyaan menjelang sirat. Banyak pertanyaan, iya banyak. Makanya saya merekomendasikan ibu-ibu, bapak-bapak untuk membeli buku tazkirah. Kan sering saya agak nyinyir juga saya. Tazkirah, tulis karya Imam Al-Qurtubi. Itu belajar akidah rinci itu, kiamat itu rinci. Ada dalil Quran dan hadisnya dan pendapat ahlu sunnah wal jamaah, bukan pendapat sesat. Dah, kembali lagi ke masalah mizan. Ya, sirat kalau selamat masuk ke, nyampai ke haud, telaganya Nabi, jumpa dengan Rasulullah di haud itu, dikasih minum baru masuk surga. Kalau yang tidak selamat jatuh ke bawah. Baik, jadi mawazin jamak dari mizan. Timbangan ini terjadi pada hari perhitungan, yaumul mizan. Dan ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Bahwasanya Mu'tazilah itu, nih keyakinan sesat ya, Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya akhirat itu alam rohani, tidak ada jasadnya doang. Jadi kenikmatan rohani saja, yang disiksa juga rohani. Kemudian istilah-istilah semacam sirat, mizan, timbangan itu tidak ada. Itu cuman kiasan. Tapi ahlu sunnah wal jamaah meyakini hakikatnya. Mizan itu memang ada, hadisnya sahih. Rasulullah SAW beritahu kita, mizan itu punya 2 timbangan, kanan dan kiri. Bahkan dia punya mulut, punya lisan. Dia menimbang amal-amalan yang sudah berbentuk lempengan. Lempengan amal soleh terang seperti cahaya, lempengan amal salah maksiat seperti lempengan hitam. Itu yang akan ditimbang nanti setelah yaumul hisab. Dan itu ahlussunnah wal jamaah meyakini itu hakikatnya, tapi bentuknya wallahu alam, itu gaib. Kalau Mu'tazilah enggak, itu hanya kiasan-kiasan saja katanya. Kenikmatan rohani saja kalau di akhirat itu enggak. Ahlussunnah wal jamaah tidak demikian. Sirat itu memang ada jembatannya, itu bukan kias-kiasan, bukan analogi-analogi, karena memang hadisnya sharih jelas. Baik, jadi mizan, fa amma man saqulat mawazinu. Sakulat artinya siapa yang berat. Man sakulat, siapa yang berat timbangannya. Ini yang disebutkan dulu, baru khaffat, yang ringan timbangannya. Kenapa? Karena yang kita cari itu adalah timbangan amal yang berat. Berarti yang ditimbang itu apa? Yang ringan apa yang beratnya? Yang beratnya, maksudnya yang amal solehnya. Yang dicari, yang berharga ketika itu amal solehnya. Ya, emas yang sudah murni, yang sampah-sampahnya itu tidak ditimbang. Jadi yang dicari, yang diinginkan agar timbangan itu berat adalah iman dan amal soleh. Ya. Fa amma man saqulat mawazinuh, man itu yufidul umum, siapapun. Jadi keadilan Allah tegak di situ. Siapapun, kalau dia masuk ke akhirat meninggal bawa iman amal soleh, maka nanti itulah yang akan memberatkan catatan amalnya, timbangannya. Mawazinu, mawazin jamak dari mizan. Kalau bahasa Quran, mizan itu selalu dalam bentuk jamak. Kalau bahasa hadis, bentuknya tunggal, mizan. Kenapa begitu? Di sini banyak pendapat ulama. Yang pertama,
Kenapa dengan disebut dalam bentuk jamak? Karena yang pertama alasannya karena setiap amal itu beda-beda timbangannya. Jadi mizan itu tidak satu. Setiap orang banyak timbangannya. Timbang sholatnya, timbang puasanya, timbang hajinya, timbang silaturahimnya, timbang birrul walidainnya, timbang akhlaknya, timbang ini banyak sekali timbangan. Maka jamaknya mawazin. Maka seorang muslim memperhatikan kualitas setiap amalnya. Ya, karena masing-masing memiliki timbangannya masing-masing. Yang pertama ditimbang sholat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang ditimbang, yang dihisab adalah perkara sholat. Kalau sholatnya baik, maka dia berhasil. Kalau sholatnya jelek, maka dia gagal. Idza shaluhat suluha sa'iru amalih, maka baik seluruh amalnya. Idza fasadat fasada sa'iru amalih kullu, fasadal amalu kullu, atau kama qala, maka buruklah seluruh amalnya. Jadi sholat tidak boleh dianggap remeh. Dia yang pertama. Kemudian mawazin di sini dalam bentuk jamak. Pertama alasannya tadi apa, Bu? Pak? Karena setiap amal memiliki banyak, punya timbangannya masing-masing. Wah, ngeri kita. Kemudian alasan yang kedua, alasan bahasa Arab. Alasan secara bahasa. Kalau benda satu dikatakan jamak, itu menunjukkan sesuatu itu tidak sepele, dia itu sesuatu yang istimewa. Ya. Dalam satu ayat apa itu? Surat apa itu? Allah Ta'ala menyebut Nabi Nuh itu dalam bentuk jamak, mursalin. Wa kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Dan umat Nabi Nuh mendustakan mursalin. Mursalin itu kan jamak dari rasul. Padahal umat Nabi Nuh cuma satu nabinya, Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh disebut mursalin? Rasul-rasul, padahal cuma satu rasul, ya beliau itu saja. Menunjukkan Nabi Nuh itu mulianya luar biasa. Menunjukkan kemuliaan dan keingkaran kaumnya yang luar biasa juga. Nah, ini bukan timbangan biasa. Maka kata Allah, kata Allah, fa amma man sakulat mawazinu. Dia bukan mizan biasa maknanya jadinya. Dia timbangan khusus. Ya, detail sekali. Ya. Jadi kalau urusan itu semakin mahal, itu timbangannya juga semakin mahal dan detail. Timbangan lado tidak sama timbangan ameh. Timbangan lado lah karek-karek pun tidak masalah. Dah berkerat-kerat dia masih dipakai juga. Karena yang timbang cuma cabai, tapi cabai mahalnya betul enggak? Yang ditimbang cuma sembako. Sebentar lagi busuk, ya kan? Kan dipotong-potong. Tapi kalau emas, kau tak tahu abang-abang kali ameh. Timbangannya beda. Kenapa yang ditimbang itu mahal, berharga? Maka wajar saja Allah mengatakan wa ma adraka fa amma man sakulat mawazinuhu. Mawazin bukan timbangan biasa. Timbangan luar biasa yang bisa menilai secara akurat, karena Allah wa ma yuridullahu zulman lil alamin. Allah tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya. Jadi kini kita tidak tahu berapa nilai khusyuk kita, nanti dihitung tuh. Salat apa tuh jam sekian, hari sekian, salat zuhur nilainya secara mata uang akhirat sekian, keluar nanti itu. Kalau kita tidak tahu sekarang, kayak sama aja semua, khusyuk semua gitu kan. Ya. Bapak itu di majelis, ibu itu hadir di majelis tafsir Quran sambil tiduran gini-gini. Nah, itu nilainya rendah nanti. Ustaz kok nyindir, Ustaz ampun menyindir. Ya pandai menyindir, tapi kalau karena itu tepat sasaran berarti. Puasa seorang itu juga memiliki kadar yang berbeda-beda. Sekarang tak mampu kita timbang, tidak ada alat yang bisa mendeteksi berapa keikhlasan seseorang. Tapi mawazin itu bisa, karena dia khusus. Wah, mengerikan. Detail sekali itu, dakik ya. Fa amma man saqulat mawazinu. Jadi kenapa dijamakkan? Yang pertama alasannya karena setiap amal itu punya timbangan masing-masing. Artinya kita perhatikan kualitas setiap amal itu. Jangan sholatnya diperancak, silaturahmin dirancak loh. Jangan puasa saja yang berbagus, tapi umroh juga harus diusahakan. Jangan haji saja yang bagus, tapi sholat malih-malih. Karena setiap amal itu punya timbangan
masing. Yang kedua karena bahasa, karena faktor bahasa Arab itu retorika bahasa Arab, dan memang mawazin atau mizan itu istimewa, tidak sama dengan timbangan yang sama kita pikirkan zaman sekarang, yang ada di zaman sekarang. Makin canggih teknologi, timbangan itu kan semakin detail. Kemudian fahuwa fi 'ishatin radiyah. Allahu akbar. Jadi hasilnya kalau orang beramal soleh, kalau berat timbangan kebaikannya, walaupun dia ada keburukan nih, dosanya banyak nih, maka selama dia tidak seimbang, tidak sama, pokoknya berat sedikit saja. Inilah rahmat Allah nih. Berat sedikit saja, walaupun mungkin seutas tali mungkin beratnya, atau sekapas ya, atau 1 biji beras gitu kan, cuman segitu selisihnya, masuk surga. Yang dosanya gimana Ustaz? Dosa diampuni sama Allah karena dominan kebaikannya. Yang bikin ketar-ketir itu kalau sama. Kalau yang beda tadi juga, itu juga kalau cuma 1 biji beras 0,0 sekian 0,00 sekian gram, khaffat mawazinu, amal maksiatnya lebih banyak, masuk neraka. Tidak ada artinya itu amal soleh tadi itu. Nanti dibahas. Dibahas. Sabar, sabar. Saya mengerti kegalauan Bapak. Itu dulu yang perhatikan, bahwasanya kalau sakulat mawazinu, walaupun beratnya selisih 1 biji beras, setengah beras 0,0000000 sampai Masjid Mujahidin 1, 0,0 sampai Masjid Mujahidin 1, bedanya kebaikannya banyak, lebih banyak, walaupun segitu masuk surga. Tapi kalau keburukannya juga lebih banyak, masuk neraka. Artinya apa? Kita di dunia ini usahakan hati kita baik, amal kita baik. Pokoknya jangan mikir, jadi penghitung. Pokoknya amal soleh ya, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Amal salah kurangi kita. Amal baiknya banyak. Dan amal soleh yang paling menguntungkan itu apa? Bukan amal soleh diri kita, tapi kita ngajak orang. Nah, itu tuh. Kalau amal soleh mengandalkan mawazin diri kita, berapa sih umur kita, kemampuan kita beramal, maka orang yang cerdik itu orang yang beramal ngambil induknya amal, yaitu dakwah. Orang yang dakwah itu nanti tidak ceramah, orang yang bersaham dalam kebaikan mengajak orang lain. Nah, itu tuh banyak tuh pahala itu. Soalnya pahalanya kopi itu. Man dalla ala khairin, man sanna sunatan hasanatan. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, siapa yang membuat suatu kebiasaan yang baik, falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita beramal, mah nggak sanggup Pak. Tapi kita ajak orang, kita bikin usaha dakwah, maka itu yang bisa menambah. Maka ada orang yang di hari kiamat, buku catatan amalnya banyak pahala hafiz Quran, banyak pahala ulama. Ini tidak ulama, ini hafiz Quran dong. Kenapa? Karena dia kasih beasiswa. Banyak pahala masjid, padahal yang nggak ada nyumbang bangun masjid. Karena dia selama ini meramaikan masjid, mengundang ustadz, ya, jadi panitia kajian. Banyak orang yang tersentuh bangun masjid. Nah, dia termasuk di saham situ. Ya, jadi dakwah. Ya. Kemudian ada jam 11. Seolah kita berhenti dulu di sini karena saya mau ada jadwal lagi, buru-buru juga. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu ya? Satu, boleh satu aja, satu saja. Saya mohon izin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saja Ustaz. Tadi kan mengenai binatang di hari kiamat itu jadi saksi. Bagaimana ini kalau binatang seperti kecoa, lalat, lipat yang sudah terbunuh oleh kita, apakah nanti juga akan disaksi? Cemas ya Ustaz. Baik, membunuh binatang itu boleh dengan alasan. Jangankan binatang, manusia pun boleh dibunuh dengan alasan bil haq, dengan alasan yang benar. Ya, hukuman mati itu ada dalam Islam. Kalau hewan yang mengganggu itu memang harus dibunuh, bisa dibunuh. Cicak sunnah dibunuh, nyamuk yang mengganggu dibunuh.
Semut yang mengganggu tidak apa-apa dibunuh. Baca bismillah, tapuak. Kalau bisa sekali. Jangan 100 kali loh, tersiksa binatang. Kemudian baca basmalah selama dia memang mengganggu, ada case-nya, ada kasusnya. Tapi samui nama manga ada buat tembak di situ, buang air. Ini yang dosa. Nanti dia nuntut nanti. Jadi kayak sapi yang disembelih di waktu hari raya kurban atau yang kita konsumsi itu ada alasan membunuhnya karena kebutuhan atau karena diganggu dan lain sebagainya. Itu kira-kira Bu ya. Jangan takut loh Bu. Ibu kan enggak mengajak-ajak kecoak tuh hari itu kan? Enggak kan? Ada alasan kan? Nah, ada alasannya menggaduh Ustaz makanan wabi segala macam. Ya. Mohon maaf bila salah kurangnya. Tolong ajak lagi saudara-saudara, rekan-rekan untuk bisa hadir supaya manfaat Quran ini, ajaran Quran ini tersebar dan bermanfaat bagi secara lebih luas. Mohon maaf bila salah kurangnya, mohon undur diri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.